Mari kita awali taklim kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu habiri, Allahu habiri, Allahu nabiri, Allahu nabiri, Allahu syahidun alayya, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu mu'ini, Wallahu bi kulli syai'in muhit, Allahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahman wasi'a, warzuqni fahman wasi'a, rahmatika ya arhamar rahimin, rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kita hormati Mangku Khotaman Wajah Deni, Ustaz Ahmad serta keluarga besarnya, para asatid, para hujat, para kiai, Ustaz Toki, Bapak Ustaz Sulis, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Malam ini kita lanjutkan kaji kita terkait kitab Miftahus Sudur. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pengaruh dari kalimatul tauhid la ilaha illallah. Di antara pengaruhnya kemarin sudah kita bahas, yang pertama adalah dapat mensucikan pendikirnya dari syirik jali dan syirik khafi. Yang kedua, dapat menjadikan pendikirnya orang yang tulus ikhlas. Dan yang ketiga, dapat mengosongkan hati dari hijab karena berhubungan dengan unsur manusia. Itu yang kemarin sudah kita bahas. Mudah-mudahan masih ingat. Yang bawa kitabnya bisa dibuka di halaman 4 baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Wa tuzakkin nufusa 'anil rada'ili was-sifatil hayawaniyyati. Yang keempat, pengaruh dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah wa tuzakkin nufusa. Kalimat la ilaha illallah akan dapat mensucikan jiwa anir roda ini dari berbagai kotoran, berbagai noda, wasifatil hayawaniyati, dan dari sifat-sifat kebinatangan. Ini yang keempat. Jadi kalimatul thayyibah di antara pengaruhnya adalah dapat mensucikan jiwa, mensucikan nafsu kita dari segala bentuk kotoran. Apa kotoran-kotoran nafsu itu? Apa noda-noda nafsu itu? Kita harus tahu jenis-jenis nafsu. Nafsu itu ada berapa? Ada 7 tingkatan. Yang paling rendah adalah nafsu ammarah. Di atasnya ada nafsu lawwamah. Di atasnya lagi ada nafsu mulhamah. Di atasnya ada nafsu mutmainnah. Di atasnya lagi ada nafsu rodiyah. Terus ada lagi nafsu mardiyah. Dan yang terakhir adalah nafsu kamilah. Nah, nafsu ammarah itu adalah nafsu yang selalu mendorong kita untuk selalu berbuat
keburukan, berbuat kemaksiatan, itu nafsu amarah. Nah, di dalam kitab Qatrul Hoes, ini saya padukan dengan kitab Qatrul Hoes, bahwa nafsu amarah itu memiliki 7 watak, 7 karakter. Yang pertama adalah al-bukhl, bakhil, kikir, pelit. Itu watak dari nafsu amarah. Jadi kalau orang dia itu pelitnya minta ampun, kikirnya minta ampun, bakhilnya minta ampun, berarti dia orang masih didominasi oleh nafsu amarah. Nah, ini watak-watak seperti itu, ini kotoran, noda yang dia bisa menjadi bersih dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya ikhwan TKN insya Allah gak ada yang pelit. Amin ya Allah. Ikhwan TKN itu ahli sedekah. Bayangin pertama sedekahnya luar biasa. Belum mana tiba bisa memberikan hidangan, itu kan sedekah yang luar biasa. Jadi kita dididik oleh guru kita, oleh Abah Anom untuk menjadi orang yang cinta sedekah. Jadi terkikis itu sifat bakhil, watak bakhil, watak pelit itu terkikis dengan kalimat la ilaha illallah. Orang kalau di dalam dirinya masih ada sifat bakhil, kan itu paling repot. Dia menganggap bahwa yang dia peroleh dari kerja kerasnya adalah hasil dirinya sendiri. Dia kerja dari pagi sampai sore, kadang lembur pulang malam, kadang pulang pagi. Dia kerja, terus begitu ada orang minta sedekah, enak aja. Saya kerja dari pagi capek disuruh hati. Kalau ada kotak amal lewat, dilihatin doang ke kotak amal. Coba di masjid perhatiin, masjidnya besar, jamaahnya banyak, begitu kotak amal lewat, dilihatin doang. Ini dia lewatin doang, dilihatin ini. Jadi itu jalan sendiri akhirnya. Makanya kalau umat Islam kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam hal sedekah, wah maju umat Islam. Karena setiap umat Islam mau mengeluarkan sedekahnya. Dan uang yang kita keluarkan untuk infak, untuk sedekah, apalagi untuk zakat, itu uang kita yang sesungguhnya. Jadi jangan kita berpikir yang kita keluarkan, kita keluar 100.000 umpamanya terus hilang rugi, enggak. Akan Allah balas berlipat-lipat. Paling nggak kalau orang rajin sedekah, dia akan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, rezekinya berkah. Jadi sifat bakhil bagi orang yang ahli zikir akan terkikis dari dalam dirinya. Kalau orang ahli zikir tapi masih menyimpan sifat bakhil pada dirinya, maka harus introspeksi. Jangan-jangan zikirnya ngantuk. Ya kan, karena kalimat la ilaha illallah tuzakkin nufus anir radai, mensucikan nafsu dari berbagai noda, dari berbagai kotoran. Di antara kotoran nafsu itu, yang pertama yang menjadi wataknya nafsu amarah adalah bakhil. Yang kedua, watak daripada nafsu amarah adalah al-khirsu. Al-khirsu itu serakah, tamak, rakus. Udah punya A pengen B, punya B pengen C. Di tangan ada makanan pengen ambil lagi makanan yang lain. Itu wataknya siapa itu? Di luar manusia itu watak siapa? Nah, itu dilemparin pisang dia tangkep, dilemparin buah apel dia tangkep,
dilemparin, apalagi dia masukin ke mulut, semua ditangkap. Ini gambaran orang yang punya sifat al-hirs, rakus itu seperti itu. Dia nggak pernah puas dalam hidup ini. Sudah punya A pengen B, udah punya B pengen C, nggak ada qanaahnya sama sekali. Padahal kita diperintahkan untuk qanaah, untuk merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini orang yang didominasi oleh penyakit rakus, dia enggak. Yang lebih parah lagi kalau rakusnya itu terkait lawan jenis, bahaya. Udah punya istri cantik satu, lihat orang lain. Lihat orang lain lebih. So, ini orang rakus. Ada 4 ustaz. Kata siapa? Sunnah Rasul, kata siapa Sunnah Rasul? Dia senang motong-motong ayam. Kalau baca ayat jadi ambil yang enak-enaknya aja. Ibu senang Pak. Ibu senang. Al-hirsu. Yang ketiga, salah satu watak daripada nafsu amarah adalah al-hasad. Hasad itu tamanni zawali nikmati anil ghair, mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Ini hasad. Jadi kalau ada orang lain dapat nikmat, dia yang sewok. Dan parahnya lagi orang yang punya sifat hasad, ketika ada orang lain dapat nikmat, bukan saja dia sewok, tapi dia akan berusaha supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kan bahaya kan hasad. Bukan saja nggak suka orang lain dapat nikmat, dia akan berupaya semaksimal mungkin supaya nikmat itu lenyap dari orang itu. Makanya ini penyakit yang luar biasa bahayanya. Orang kalau punya sifat hasad, satu RT punya sifat hasad, wah repot. Satu RT punya sifat hasad, umpamanya ada orang beli mobil baru, langsung tuh ngintip dari jendelanya. Wah, dia kerjanya apa itu? Punya mobil baru. Wah, jangan-jangan ada tuyul nih. Itu hasad. Wah, jangan-jangan korupsi nih. Udah pokoknya diproduksi di dalam pikirannya itu pikiran-pikirannya negatif. Terus bagaimana caranya supaya nikmat itu lenyap dari orang itu? Ini hasad. Nah, la ilaha illallah akan dapat mensucikan jiwa kita dari sifat hasad. Makanya nikmat hidupnya orang yang ahli pikir. Gak ada hasad ketika orang lain dapat nikmat. Alhamdulillah, tetangga saya dapat nikmat. Alhamdulillah, tetangga saya punya mobil baru. Siapa tahu kita bisa ikut naik. Pokoknya selalu positif. Berpikirnya tuh positif. Kalau orang ahli pikir, gak ada pikiran-pikiran negatif. Ini al-hasad. Yang keempat, watak daripada nafsu amarah adalah al-jahlu. Al-jahlu itu bodoh. Dia nggak mau belajar. Orang kalau bodoh, ciri khasnya dia menolak kebenaran. Ini orang kalau bodoh. Jadi ada orang bodoh yang dia tahu bahwa dirinya bodoh, maka dia mau belajar. Tapi ada orang bodoh yang nggak tahu kalau dirinya itu bodoh. Bodoh tahu dirinya bodoh, dia pasti mau belajar, mau nanya. Tapi yang repot ada orang bodoh, tapi nggak tahu kalau dirinya itu bodoh. Dia kalau dikasih sesuatu informasi pasti menentang, menolak. Jadi menganggap dirinya itu pintar padahal bodoh. Nah, ini al-jahlu itu salah satu watak daripada nafsu ammarah yang nggak boleh nempel pada setiap muslim. Makanya dikikis dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ikhwan TKM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya itu pasti cinta kepada ilmu, pasti cinta kepada ilmu, terbuka dengan ilmu. Jangan menutup diri dengan ilmu. Jangan menganggap diri kita, loh saya sudah ahli zikir nih, nggak perlu belajar lagi. Enggak.
Dia terbuka dengan ilmu, dia mau belajar. Ilmu syariah dia mau belajar. Ilmu tauhid dia mau belajar. Ilmu apapun dia mau belajar. Terbuka dengan ilmu. Ini ciri orang yang sudah belajar zikir, wabil khusus Ikhwan PGN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Kita tambahin Tasikmalaya. Karena ada orang yang ngaku Ikhwan PGN Pondok Pesantren Suryalaya di luar Tasikmalaya. Tambahin Tasikmalaya sekarang. Suryalaya hanya ada satu di Tasikmalaya. Suryalaya tidak ada di mana-mana, hanya ada satu di Tasikmalaya. Jadi Ikhwan TGN tidak akan menyimpan dalam dirinya itu penyakit jahil, penyakit bodoh. Berapa tuh? 4 ya. Yang kelima, salah satu watak daripada nafsu amarah adalah al-kibru. Al-kibru itu sombong, merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa diri lebih pintar dari orang lain, merasa diri punya lebih dari orang lain. Orang lain dianggapnya rendah, itu kibir. Mengapa Azazil diusir oleh Allah dari surga? Karena ini sombong, karena kibir, sombong. Azazil, iblis itu kan dulu namanya Azazil. Dia kan sombong, disuruh sujud kepada Adam oleh Allah, dia nggak mau. Dia bilang ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis makhluk yang mengaku bertuhan kepada Allah, tapi dia nggak mau tunduk terhadap perintah Allah. Dia ngaku bertuhan kepada Allah, dia yakin percaya kepada Allah, dia beriman kepada Allah, tapi dia nggak mau tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada manusia yang dia mengaku bertuhan kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, tapi dia nggak mau tunduk terhadap aturan-aturan Allah, maka manusia semacam ini berarti mewarisi watak daripada Azazil, iblis. Suruh pikir nggak mau. Pikir dibilang bid'ah, semua sebuah bid'ah. Pikir ajaran Allah dan Rasul dibilang bid'ah, kan repot. Ini gaya-gaya Azazil sebenarnya seperti itu, cuma wujudnya saja beda. Kalau Azazil punya sifat takabur, ada mendingnya juga. Kenapa? Karena 80.000 tahun ibadahnya. Kalau saya baca di dalam tafsir Sawi, itu sekitar 80.000 tahun Azazil itu beribadah kepada Allah. Bayangin kita berapa tahun ibadah? Coba hitung dari balik sampai sekarang, rata-rata berapa? Makanya pantas kalau kita digoda sama iblis kalah muluk. 80.000 tahun, dan iblis pernah jadi dosennya malaikat. Dosen. Pernah jadi dosennya malaikat, penasehatnya. Pernah dikasih kesempatan oleh Allah untuk tawaf mengelilingi aras. Silakan buka di dalam tafsir Sawi. Tawafnya mengelilingi aras, kita tawafnya paling mantap mengelilingi Ka'bah. Ini mengelilingi aras atau menanggung. Sehingga ada wajarnya juga ketika muncul sombong, meskipun nggak wajar sebenarnya, makhluk diperintah sama Allah kok menentang. Itu karena itu sehingga diusir dari surga. Ketika diusir oleh Allah dari surga, iblis minta izin sama Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Summa la'atiyan lahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Maka mengapa kita ketika dikerjakan la ta'rif dari Musa, la ilaha illallah, itu berangkat dari ayat tadi. Summa la'atiyan lahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan mendatangi manusia dari arah depan, tutup dengan la, arah belakang, ilaha dari arah kanan, illallah dari arah
diri. Itu berangkat dari ayat itu. Surat Al-A'raf, silakan cari ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 17. Jadi nggak asal-asalan dikira gini itu punya landasan hukumnya. Kalau ada orang yang bikin kok gitu, ada landasan hukumnya, ada Al-Qur'annya, ada tuntunan dari Rasulnya. Itu Al-Qibr. Yang keenam, watak daripada nafsu ammaroh adalah asyahwat. Syahwat itu dorongan-dorongan badani untuk mencintai dunia, itu syahwat. Manusia dihiasi oleh Allah dengan kecintaan kepada syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Al-ayat. Jadi manusia diberikan oleh Allah hiasan berupa syahwat. Laki-laki senang kepada wanita, wanita senang kepada laki-laki, itu syahwat. Dorongan-dorongan badan untuk mencintai dunia. Senang kepada kekayaan, itu syahwat. Jadi manusia dilengkapi oleh Allah dengan itu semua. Supaya apa? Supaya manusia bisa melangsungkan hidupnya di muka bumi ini. Bayangin kalau nggak ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat, kira-kira gimana? Laki-laki nggak ada syahwat dengan wanita, kira-kira gimana? Nggak akan lahir keturunan. LGBT. Nah itu bahaya kan. Perempuan nggak ada syahwat dengan laki-laki, nggak ada keturunan nanti. Kita nggak ada syahwat dengan harta, maka nggak ada orang yang mau sedekah. Jadi Allah lengkapi manusia dihiasi dengan syahwat. Cuman syahwat itu harus dibatasi, harus dikontrol. Boleh kita cinta kepada harta, tapi harus dikontrol. Nggak boleh harta itu dimasukkan ke dalam kolbu, ke dalam hati. Kita harus bersikap zuhud, harus bersikap syukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau nggak dikontrol, ini bahaya. Apapun akan kita lakukan, yang penting harta terkumpul. Kan bahaya kan? Mau halal deh, mau haram deh. Sekarang ini filosofinya kan yang sering muncul, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Sekarang kan yang muncul begitu. Ini sebenarnya sesat itu kalimat. Yang halal banyak, cuma karena dominasi nafsunya kuat, syahwatnya begitu kuat, akhirnya keluarlah bahasa jangankan yang halal, yang haram aja susah. Yang halal itu banyak, sudah dibuka oleh Allah. Syahwat harus dikendalikan. Maka la ilaha illallah akan dapat mensucikan nafsu kita dari syahwat tadi, bisa terkontrol. Yang ketujuh, watak daripada nafsu amarah adalah al-ghadab. Ghadab itu pemarah, marahnya tak terkontrol. Ini marahnya nafsu. Beda dengan marah yang dituntun oleh agama. Kalau ada orang yang melanggar aturan agama, kita marah. Itu marahnya karena Allah, dikontrol. Punya anak, anaknya nggak mau sholat, marah. Itu marahnya dibenarkan. Tapi kalau ghadab ini dia marah membabi buta. Gak ada angin, gak ada hujan, marah. Bawaannya marah terus, mukanya ditekuk terus. Udah suaminya pulang ke rumah, istrinya gak ada senyum, mukanya ditekuk terus. Kata suaminya, biasa nih kalau bulan begitu. Nanti senyumnya begitu lawan bulan. Jadi ghadab itu harus kita lenyapkan dari dalam diri kita. Marah yang tidak beralasan. Itu watak daripada nafsu ammarah. Itu 7 watak. Makanya harus kita hilangkan. Selain itu, nafsu lawamah. Kalau nafsu ammarah tadi kecenderungannya berbuat keburukan terus, kalau nafsu lawamah dia sudah meningkat sedikit. Dia sudah ada keinginan berbuat baik, tapi terpeleset terus ke dalam perbuatan maksiat. Begitu dia terpeleset dalam perbuatan maksiat, dia menyesal.
Dia mencela dirinya sendiri, itu nafsu lawamah. Jadi kalau kita tergelincir dalam perbuatan maksiat, terus kita menyesal, istighfar, terus kita mencela diri kita, kenapa saya tadi melakukan perbuatan maksiat? Ini berarti nafsu lawamah. Masih mending sudah meningkat dibandingkan nafsu ammarah. Nah, nafsu lawamah ini memiliki 9 watak. Yang pertama, watak daripada nafsu lawamah adalah Allah itu mencela. Mencela ketika kita berbuat kesalahan, diri kita dicela terus. Itu salah satu watak daripada nafsu lawamah. Yang kedua, al-hawa. Al-hawa itu cenderung kepada keinginan-keinginan yang rendah. Itu hawa, sering dikaitkan dengan hawa nafsu. Padahal nafsunya itu jiwa, hawanya itu kecenderungan kepada hal-hal yang rendah. Itu hawa, keinginan yang rendah, itu namanya hawa. Ini watak daripada nafsu lawamah. Yang kedua, al-makruh, makar, tipu daya. Senangnya kita membuat sesuatu yang licik, senangnya tipu daya orang lain. Ini makar. Ini watak daripada nafsu lawamah. Selain itu adalah al-ujub. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Itu ujub. Nih saya nih ahli bangun malam. Itu ujub itu. Membanggakan. Kalau bukan karena saya, wah ini gak bakalan jalan. Itu ujub. Pokoknya kalau bukan karena saya, pokoknya semuanya itu amal dia dibangga-banggain. Itu namanya ujub. Nah, ini wataknya nafsu lawamah. Selanjutnya ghibah. Ghibah. Iya, ghibah ini penyakit masyarakat. Biasanya ibu-ibu, mohon maaf. Ghibah. Apa ghibah? Senang ngomongin orang lain, ngegosip. Ini mohon maaf, biasanya punya ibu-ibu, tapi ibu yang di sana. Iya, maksimal ada. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Enggak. Di sini semuanya baik-baik. Pokoknya kalau udah ngomongin orang, udah ngegosip, wah itu Enak. udah lupa segala-galanya. Lagi masak pun lupa, sampai lupa bumbu. Itu kalau sudah ngegosip, apalagi ada acara di TV, acara gosip, senang banget. Itu hati-hati itu ketika kita melakukan ghibah, itu sama aja kita memakan daging saudaranya. Bayangin. Makanya itu penyakit yang harus dikikis. Kalau kita sudah belajar zikir, maka hal-hal seperti itu harus dikurangi. Hal-hal yang tadi itu harus dikurangi daripada kita ngomongin orang, daripada ngegosip, mendingan buat zikir. Kita sudah dikasih modal zikir 2 nih, jangan sama kopi sambil masak, kolbunya zikir kopi daripada ngomongin orang. Itu apalagi dunia kantor, wah itu asik banget. Bukannya kerja silaturahmi makan meja, ngomong, oh itu udah asik, udah lupa sama kerjaan. Jadi banyakin pikir. Hibah. Selanjutnya adalah ria. Ria kemarin sudah kita bahas kan. Ria, yang definisi ria yang paling tajam adalah dikemukakan oleh Syekh Ihsan Jambes dalam Sirajul Thalibin yang 2 minggu lalu sudah kita, seminggu yang lalu sudah kita bahas, adalah iradud dunya, iradun nafid dunya bi amalil akhirah dunya.
menghendaki kemanfaatan dunia dengan amal akhirat. Itu dia dalam Sirajul Qadimin itu dijelaskan seperti itu. Pamer, klik jam 2 malam, tahajud yuk, klik pagi-pagi, isrok yuk, dalam subuh tidur, apa tidur, isrok yuk. Itu media sekarang terbuka lebar begitu, terbuka lebar. Makanya hati-hati dengan media-media seperti itu. Wadulmu, dolim, berbuat aniaya baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, itu watak nafsu lawamah. Dan yang ke-9 adalah yang ke-8 al-kidbu, bohong. Hobinya bohong, dalam segala hal bohong, dikit. Nah, orang yang ahli zikir, sifat-sifat tadi harus sudah lenyap. La ilaha illallah, itu untuk melenyapkan itu semua. Nah, yang ke-9 adalah al-ghaflah, lalai, mengingat Allah. Itu watak daripada nafsu lawamah. Kita banyakkan ghaflahnya, banyakkan ingat Allah. Kalau saya itu banyakkan hoplah. Makanya ketika hoplah segera kembali. Putus, nyambung putus. Kan di WA terus ada begitu kan. Ada yang putus, sambung putus. Nah, itu artinya itu ketika kita hoplah balik kepada Allah, segera balik ingat. Lupa lagi, ingat lagi. Itu manfaatnya kita sudah ditahui. Jadi kembali bahwa kalimat la ilaha illallah wa tuzakkin nufusa anil rodaili wasifatil hayawaniyah akan dapat mengosongkan mensucikan jiwa dari berbagai kotoran wasifatil hayawaniyah dan sifat-sifat kebinatangan. Apa sifat-sifat kebinatangan? Sifat binatang yang paling umum adalah urusannya mata, perut, bawah, perut. Itu binatang tuh, wataknya itu. Bawahnya maunya makan, minum berlebihan, tidur, seks. Binatang itu nggak jauh dari mata, perut, bawah, perut. Itu binatang. Nah, sifat-sifat binatang itu bisa menempel pada diri manusia. Ada manusia yang hobinya makan minum berlebihan, bawaannya maunya tidur terus, dimanapun dia berada maunya ngantuk. Ini sifat-sifat binatang itu yang menempel pada diri kita. Senangnya buang waktu cuma-cuma, nggak bisa memanage waktu. Kan binatang nggak ada yang manage waktu kan, waktunya dibuang cuma-cuma. Binatang. Jadi kalau kita bawaannya maunya tidur, maunya makan minum berlebihan, membuang waktu secara sia-sia, gak manfaat waktu yang kita lalui itu, terus hobinya hanya melampiaskan seksual saja, maka sifat-sifat binatang itu berarti nempel pada diri kita. Nah, kalimat la ilaha illallah akan dapat mensucikan jiwa daripada sifat-sifat binatang. Sehingga orang yang ahli zikir la ilaha illallah pasti dia akan menjadi orang yang produktif. Pasti dia tidak akan menjadi orang yang pemalas. Pasti dia akan menjadi orang yang penuh dengan syarat semangat berkarya. Ini orang yang ahli la ilaha illallah. Setiap waktunya pasti akan diisi dengan hal-hal yang positif. Nah, Abah Hanum mendidik kita seperti itu supaya kita menjadi orang yang produktif. Waktu 24 jam. Dari 24 jam itu kalau kita gunakan semaksimal mungkin itu kurang kan? Tapi kalau kita waktu 24 jam kita buang begitu cuma-cuma, itu malah maunya terus begitu. Coba kita introspeksi. 24 jam berapa waktu yang kita gunakan secara maksimal? Banyakkan kerjanya,
atau banyakkan tidurnya. Padahal kalau bulan puasa punya dalil sendiri. Tidurnya orang puasa ibadah. Itu dalil yang mentok. Jadi guru kita mendidik kita menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang semangat berkarya, menjadi orang yang bisa mengatur waktu, yang hidupnya diisi dengan amal dan amal. Itu. Cuma kan guru kita nggak ngomong, kamu kerja keras, enggak. Pikir la ilaha illallah. Makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah adalah mengantarkan kita agar kita menjadi orang yang maksimal dalam segala hal. Rajin kerja. Makanya ibadah kita nggak boleh malas. Gerak pokoknya. Saya nggak punya kerjaan di kantor, Ustaz. Gerak, apapun gerak. Mau ngalor ngidul lari, gerak. Jalan gerak. Ya itu gerak, itu tuh kerja. Ada cerita, saya baca di majalah itu, cerita nyata seorang kiai. Kiai kan kerjanya ngajar santri di pesantren. Kerjanya itu kan, dia nggak punya sawah. Nah, suatu ketika si istri kiai itu ngomong sama suaminya itu yang kiai, "Pak, dapur udah nggak ngebul nih, beras udah habis." Apa tanggapan si kiai itu ketika istrinya ngomong, "Pak, dapur udah ngebul"? Dia gerak, ngangkatin batu dari depan ke belakang, belakang ke depan. Batu di pesantrennya itu diangkat dari depan pesantren ke belakang, dari belakang dipindah lagi ke depan. Istrinya bingung, disuruh kerja kok malah ngangkatin batu terus. Lagi kerja, ini lagi kerja. Dia terus. Nah inilah kekuasaan Allah. Begitulah dia lagi pindah-pindah batu, belakang depan, tiba-tiba datang orang. Pak Kiai, semua ada perlu. Datang orang membawa rezeki dari Allah. Jadi itulah cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Begitu tamu itu pulang, ternyata dia memberikan sesuatu, rezeki dari Allah, dia terima, kasih ke istrinya, kata istrinya, "Oh ternyata kerja menjadi batu mendapatkan rezeki." Yang penting gerak. Jangan sampai kita nggak gerak, karena gerak itu berkah. Ya saya nggak ada kerjaan, habis isrof tidur aja. Jangan, gerak. Jangan kemana, nanti kan ada orang, "Pak bisa tolongin saya enggak?" Tuh gitu. Jadi itulah ikhwan TKN. Nggak boleh malas, harus rajin, harus mau menggerakkan fisiknya. Sebab karunia Allah itu harus dijemput dengan gerak. Maka orang yang zikir la ilaha illallah, maka dia menjadi orang yang syarat semangat berkarya, nggak pemalas, hidupnya produktif, selalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan itu makna daripada la ilaha illallah. Pengaruhnya seperti itu. Jadi jangan kita berpikir tidak. Coba direnungkan, diresapi. Jadi la ilaha illallah itu salah satu pengaruhnya yang nomor 4 adalah zakin nufus anir roda ili wasifatil hayawaniyah. Lanjut atau dilanjutkan ke depan? Lanjut dikit ya. Yang kelima, pengaruh daripada kalimat la ilaha illallah adalah wa taqshifu lidakiriha 'ala dawami wasidqi wal ikhlasi ala ulumal laduniyata wal asrarul ghaibiyata. Pengaruh daripada kalimat la ilaha illallah adalah wa taqshifu lidakiriha. Kalimat tersebut akan menyingkapkan bagi pendikirnya ala dawam secara kontinu, secara dawam istiqomah, wasidqi benar, artinya sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita, wal ikhlas dan ikhlas apa? Al ulumal laduniyata, ilmu laduni. Tuh Allah akan kasih kita
ilmu laduni asal kita mengamalkan zikir la ilaha illallah secara dawam, sidik dan ikhlas. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni adalah ilmu yang Allah anugerahkan ke dalam hati hamba-hambanya setelah hamba itu melakukan mujahadah, usaha dengan sungguh-sungguh, melakukan riyadhatul nafsi, latihan rohani. Itu ilmu laduni. Jadi jangan kita berpikir, pikir aja lah la ilaha illallah, kita nggak usah belajar, nanti akan Allah kasih ilmu dengan sendirinya. Enggak. Jadi ilmu yang Allah anugerahkan ke dalam hati hamba-hambanya setelah hamba itu berusaha keras melakukan mujahadah, itu ilmu laduni. Harus ada upaya. Contoh ilmu laduni itu seperti ini. Contohnya ya, kita sudah belajar berbagai teori. Katakanlah kita kerja di kantor, udah belajar teori manajemen. Kalau kerja di keuangan udah belajar teori akuntansi dan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Ketika muncul masalah di kantor yang terkait dengan kerjaan kita, dengan teori itu kita mentok, gak ada jalan keluar. Pakai ilmu ini mentok juga gak ada jalan keluar. Tiba-tiba Allah kasih pencerahan, tiba-tiba bisa menyelesaikan masalah itu. Itulah ilmu laduni. Allah kasih inspirasi sehingga kita mudah mengatasi berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Itu ilmu laduni, contohnya seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu Ikhwan TKM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Allah sudah merasakan ilmu itu, cuman kadang-kadang gak nyadar. Itu contoh paling gampang ilmu laduni itu. Jadi kita sudah belajar berbagai teori sudah, begitu ada masalah teorinya mentok. Nah bedanya kita yang ahli zikir, Allah kasih kemudahan sehingga cairlah masalah itu bisa diatasi. Itu ilmu laduni. Jadi ilmu yang dianugerahkan oleh Allah ke dalam hati setiap hambanya setelah hamba itu berjuang maksimal, mujahadah. Jadi jangan sampai salah persepsi, mentang-mentang dia akan menyingkapkan ilmu laduni lalu kita nggak mau belajar. Saya nggak mau belajar nahwu sorof lah, nggak mau bisa baca kitab. Nanti kan Allah ajarin sendiri tuh. Sampai kapanpun nggak bakalan bisa itu. Sampai kapanpun nggak bakalan bisa, harus belajar. Saya pengen tahu ilmu fikih, dikir aja yang mantep nih. Nanti juga Allah ajarin bagaimana cara bersuci yang benar. Sampai kapanpun nggak bakalan. Jadi harus ada upaya untuk memaksimalkan potensi kita untuk belajar. Berarti Allah kasih itu ilmu laduni. Selain itu Allah singkapkan juga asrarul ghaibiyah, segala rahasia yang bersifat ghaib. Itu salah satu pengaruh daripada kalimat la ilaha illallah. Asal dilakukan dengan syarat dawam, istiqomah, sidik, benar sesuai dengan tuntunan dari guru mursyid kita. Jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah, sidik terus ikhlas, maka Allah akan anugerahkan kepada kita ilmu laduni dan berbagai rahasia yang bersifat ghaib. Ghaib itu sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata tapi dapat dirasakan oleh indera kita, oleh qalbu kita. Sesuatu yang ghaib. Masih panjang itu pengaruhnya. Ya, jadi kita lanjutkan nanti pada bisa minggu depan menangkip ya. Dan nanti gimana Pak Ustaz Ahmad, nanti kita lanjutkan di pengaruh daripada kalimat la ilaha illallah. Yuk belajar zikir.